time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other bed, trying not to breathe, 1, 2, 3. Permisi Bu, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Anda siapa? Tante Riani sih. Dari mana? Dari Sumba. Saya senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita ini akan sangat bermanfaat bagi kita bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Ya, Ibu, saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah, sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda adalah konseling saya. Dalam proses konseling ini saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk saya bisa dapat memahami benar apa sebenarnya yang Anda rasakan dan ingin Anda selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita dan berharap bahwa Anda dapat menemukan makna positif dari pertemuan konseling kita. Iya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa Anda ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jikalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi itu. Iya, Ibu. Memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi Anda merasa kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahami. Tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini. Ya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya tidak ingin membahasnya bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Baiklah, saya rasa memang di awal saya selalu menekankan bahwa memang merasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk bercerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda merasa lebih santai untuk berbagi dengan ini. Saya harus setuju dengan itu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya. Namun atas saran wali kelas saya, maka saya mengambil langkah ini. Betul? Oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan Anda melakukan segala sesuatu sendiri. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri dan dengan mendapat sudut pandang dari orang lain. Jadi saya rasa proses ini akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang saya belum berhasil melakukannya sendiri. Kita coba saja nanti ya. Mungkin ini akan memberikan Anda sedikit pencerahan. Oke, jadi agar saya lebih memahami situasi Anda, ada baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya hilang kendali atas diri saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal ini sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka. Tapi akhir-akhir ini kondisi aku berbeda. Mereka sering marah-marah dan
kalau Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda menjadi lebih sering marah, tapi Anda masih bisa meredakan dan menahan emosi mereka. Tapi belakangan ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik Anda. Ya, saya baru sebulan, saya belum tamat. Hasil belajar saya sebagai kelas 1 yang masih bisa saya terima meskipun tidak cemerlang seperti SMP dulu. Sedangkan anak saya masih SD dan ya akan sangat sulit nantinya jika dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, Anda sangat senang terhadap adik Anda sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasil saya belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya kepada hasil belajar yang saat ini, apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Oke, saya bisa atasi ini. Walaupun Anda merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya setiap hari Anda habiskan. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Oke, saya bisa atasi ini. Walaupun Anda merasa kurang nyaman, tapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental, dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya setiap hari Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benar seperti itu? Ya, saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dan orang tua kami. Oh ya, oke, teruskan. Jadi penting bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke. Bagi saya